Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz, kelas A3M22, NPM 1923121. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya tentang membangun aplikasi pencatatan bongkar muat berbasis web dengan menggunakan Sublime Text pada PT Budi Stretch and Sustainer Tbk Bandar Lampung. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. PT Budi Stretch Sustainer Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bernaung di bawah kelompok usaha CV Bumi Waras atau Sungai Budi Group. PT Sungai Budi Group dan Sustainer Tbk didirikan 15 Januari 1979 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1981. Adapun kegiatan penjualan, yakni melakukan eksportir barang melalui pelabuhan Pantai Gading dengan menggunakan proses bongkar muat barang. Masalah yang dihadapi PT Budi Stretch Sustainer Tbk diantaranya dalam melakukan suatu proses bongkar muat, staf administrasi masih menggunakan sistem terkomputerisasi yang sederhana dengan Microsoft Word. Dalam pembuatan laporannya, staf PT Budi dan Sustainer mengalami keterlambatan dalam penyampaian kepada kepala bagian serta pencatatan data secara manual tiap harinya. Maka dengan itu saya ingin membuat berbasis web dengan masalah ini. Identifikasi masalah. 1. Pencatatan bongkar muat barang yang masih sering terjadi kesalahan dalam tumpang tindih dokumen. 2. Pencarian data barang masih membutuhkan waktu yang sangat lama karena dokumen bongkar muat barang masih berbentuk file. 3. Penyampaian laporan bongkar muat masih sering terlambat. Oleh karena dalam membuat suatu laporan bongkar muat masih menggunakan komputerisasi sederhana yaitu Microsoft Word. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana membangun aplikasi pencatatan bongkar muat berbasis web dengan menggunakan Sublime Text pada PT Budi Stretch and Sustainer Tbk Bandar Lampung. Batasan masalah. Aplikasi ini akan mengelola data bongkar muat barang. Kedua, metode pengembangan yang digunakan adalah Extreme Programming. 3. Aplikasi database yang digunakan adalah MySQL. 4. Bahasa pemrograman menggunakan Sublime Text. 5. Output yang akan dihasilkan adalah laporan data barang, laporan bongkar muat, dan surat jalan. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut. 1. Menghasilkan program aplikasi yang dapat memberikan informasi bongkar muat barang yang tepat. 2. Menghasilkan aplikasi yang dapat melakukan pencarian data yang tepat. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian teori. Menurut Bobby S. dan Bobby Susanto tahun 2014 mengemukakan aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer instruksi atau pernyataan statement yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Kesimpulan di atas, aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibutuhkan manusia agar mempermudah proses pencatatan input maupun output. Muat barang menurut Nurdianto K.S. tahun 2016 mengemukakan bongkar muat adalah untuk merancang suatu sistem informasi bongkar muat kapal sebagai media informasi data perkapalan dalam rangka menghasilkan informasi yang akurat, meminimalisir redundansi data, dan menjadikan informasi. Dari kesimpulan, bongkar muat adalah suatu kegiatan operasional pemindahan barang dari gudang ke kapal dengan peralatan atau fasilitas yang memadai, serta mempermudah dalam proses bongkar muat barang. Web menurut Course.Hero tahun 2020 mengemukakan aplikasi berbasis web adalah
sebuah aplikasi yang dapat diakses menggunakan web browser atau penjelajah web melalui jaringan internet atau intranet. Dari kesimpulan, web adalah sistem atau aplikasi di internet yang memungkinkan siapapun agar dapat menyediakan informasi yang akurat. Program aplikasi Sublime Text dan XAMPP. Menurut Supomo dan Firdiandri tahun 2014 mengemukakan Sublime Text merupakan perangkat lunak text editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu aplikasi. Sublime Text memiliki fitur plugin yang memudahkan programmer. Menurut Nugroho tahun 2013 mengemukakan XAMPP adalah sebuah software web server Apache yang di dalamnya sudah tersedia database MySQL dan support PHP pemrograman. Penelitian terdahulu. Di sini saya sebelum membuat makalah atau proposal ini meneliti di Melati Suci Mayasari, Yuyi Andrika, Harizki Ari Pradana, dan Akbar Fitriansa dengan judulnya Implementasi Sistem Informasi Bongkar Muat KIP ini pada PT Gusti Glory Sukses Pangkal Pinang. Uraian dari judul, masalah yang dihadapi PT ini yaitu pengelolaan data administrasi yang dilakukan masih kurang efektif karena admin masih menggunakan sistem manual yang diakibatkan dokumen hilang atau rusak ataupun terbakar. Hasil yang didapat dari judul ini dapat membangun sistem informasi bongkar muat kapal isap produksi ini yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Sumber: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, volume 8, nomor 1, Maret 2021, halaman 237 sampai 24009. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran meliputi planning. Planning yaitu pengumpulan data, analisa kebutuhan, input dan output. Selanjutnya desain. Saya akan mendesain merancang sistem dengan menggunakan UML dengan use case, class diagram, activity diagram, dan rancangan input dan output. Coding. Saya mengimplementasikan rancangan dalam bahasa pemrograman Sublime Text dan database-nya menggunakan XAMPP dan PHP MyAdmin. Testing. Melakukan pengujian terhadap program yang sudah selesai dibuat dengan menggunakan metode white box dengan menggunakan metode white box and black box. Bab 3. Metode penelitian dan analisis perancangan. 1. Waktu dan tempat penelitian. Waktu peneliti ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. Tempat pelaksanaan di PT Budi Stretch and Sustainer Tbk di Jalan Yosudarso nomor 29, Wailunik Panjang, Bandar Lampung. Pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem ini disusun dengan mengacu pada model Extreme Programming atau yang disingkat dengan XP. Menurut Michael, tahun 2015, Extreme Programming adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, sintetik, dan menyenangkan. Alasan saya menggunakan metode Extreme Programming XP karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi planning, design, coding, dan testing. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Saya selaku peneliti mewawancara langsung kepada admin atau sekretaris PT Budi Sustainer.
Yang kedua, observasi. Saya melakukan observasi langsung ke pelabuhan Pantai Gading. Ketiga, studi pustaka. Saya membuat susunan ini merupakan dari buku-buku panduan yang saya baca. Buku panduan TA tahun 2021, Amik Dian Cipta Cendekia. Alat pengembangan sistem. Alat pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Unified Modeling Language atau UML, yaitu use case diagram, kelas diagram, dan activity diagram. Analisa kebutuhan sistem. Dalam analisis yang dilakukan pada PT Budi Straits and Sweetener Tbk Bandar Lampung, ada berbagai macam kebutuhan yang menjelaskan tentang kebutuhan sistem. Aplikasi yang akan dibuat dan kegunaannya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, admin dapat melakukan login. Admin dapat melakukan operasional penginputan data barang dan data supir. Admin dapat melakukan proses bongkar muat barang. Admin dapat melakukan pencetakan laporan data barang, laporan muatan barang, laporan bongkar barang, dan surat jalan. Analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, analisa data. Adapun analisa data yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, data barang. Kriteria data barang yang akan ditampilkan meliputi kode barang, nama barang, dan jenis barang. Kedua, data supir. Kriteria data supir yang akan ditampilkan meliputi kode supir, nama supir, jenis kendaraan, dan nomor kendaraan. Ketiga, data muatan barang. Kriteria data muatan barang yang akan ditampilkan meliputi nomor muatan, kode barang, kode supir, ID user, tanggal, tujuan, tonase, dan total. 4. Data bongkar barang. Kriteria data barang yang akan ditampilkan meliputi nomor bongkar, kode barang, kode supir, ID user, tanggal, tujuan, tonase, dan total. Analisa fungsional. Analisa terhadap kebutuhan fungsional dari aplikasi ini untuk mengetahui alur informasi yang berlaku pada aplikasi tersebut, sehingga dapat memahami cara kerja dari aplikasi. Lingkup dari penganalisis aplikasi hanya mencakup aliran informasi serta model entitas diagram aplikasi tersebut. Aplikasi yang akan dibuat hanya dilakukan oleh admin. Analisa non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras hardware meliputi laptop, prosesor Intel Core i3, memori minimal 4 GB, dan hard disk minimal 500 GB. Kedua, kebutuhan perangkat lunak software yang digunakan untuk membuat aplikasi ini menggunakan Windows 7 sebagai sistem informasi, sistem operasi, dan software pendukung yaitu XAMPP dan Sublime Text. 3. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data operasional bongkar muat barang pada PT Budi Straits and Sweetener Tbk Bandar Lampung. Perancangan sistem. Berikut rancangan use case diagram sebagai berikut. Admin melakukan login, admin melakukan menu utama, berikut mau menginput data barang, menginput data supir, data pengguna, bongkar barang, muat barang, dan mencetak laporan data barang, laporan muat barang, laporan bongkar barang, dan surat jalan. Sesudah itu logout. Rancangan kelas diagram. Rancangan kelas diagram dibuat dengan signifikan yang berbentuk tabel user. Pertama ada ID user, nama user, dan jabatan, tentu admin. Tabel muatan barang, nomor muatan barang, kode supir, dan lain sebagainya. Kedua, tabel supir, kode supir, nama supir, jenis kendaraan, dan nomor kendaraan. Berikutnya surat jalan. Pertama nomor surat, kode barang, kode supir, tanggal, tujuan, dan lain sebagainya. Tabel bongkar barang, yaitu nomor bongkar, kode barang, kode supir, tanggal, tujuan, tonase, total, ID user. Terakhir tabel barang, kode barang, nama barang, jenis barang. Kelas diagram ini berelasi one to many dan many to many. Rancangan activity login dan menu utama.
admin melakukan from login terlebih dahulu, memasukkan username dan password. Jika login, ia langsung login, langsung masuk ke menu utama. Sudah itu ada pilihan keluar, master, operasional, atau laporan. Rancangan activity data pengguna. From pengguna pertama, tambah, edit, hapus, cari, keluar. Input data pengguna. Edit data pengguna, jika iya langsung simpan, jika simpan masuk ke data. Jika cari, bisa langsung cari nama penggunanya. Jika menghapus, hapus data pengguna. Jika tidak, batal, out. Rancangan activity data barang. Yang pertama, from data barang, meliputi tambah, edit, hapus, cari, dan keluar. Jika tambah, input data barang, masuk ke simpan. Jika iya, pilih simpan. Edit, edit data barang. Hapus, hapus data barang. Jika tidak, batal. Cari, cari nama barang atau kode barang. Rancangan activity data supir. Pertama, from data supir, klik tambah atau edit atau hapus atau keluar. Jika iya, input data supir. Jika tidak, edit, dan edit pilih ya, edit data supir. Dan sesudah itu hapus, hapus data supir. Dan jika tidak digunakan, langsung keluar. Rancangan activity data bongkar barang. From bongkar barang, tambah, jika iya, input data bongkar barang, klik simpan. Jika iya, simpan lalu cetak. Jika tidak, klik batal. Jika tambah memiliki ada pilihan klik tidak, keluar. Rancangan activity laporan. Yang pertama, admin langsung melakukan from laporan. Ada berupa data barang, cetak laporan data barang. Sudah itu muatan barang, cetak laporan muatan barang. Surat jalan, cetak surat jalan. Lalu bongkar barang, cetak laporan bongkar barang. Sesudah itu pilih cetak. Jika cetak, pilih ya, atau tidak jadi cetak, pilih tidak. Rancangan menu login. Rancangan menu login yang saya buat sebagai berikut. Rancangan menu utama terdapat di sini ada file ada master. Master data meliputi data barang, data pengguna, dan data supir. Operasional meliputi bongkar barang dan muat barang. Laporan meliputi bongkar barang, data barang, muat barang, dan surat jalan. Rancangan from data barang. Rancangan from data barang sebagai berikut, yaitu ada kode barang, nama barang, jenis barang, dan berikut ada tambah, simpan, edit, hapus, dan keluar. Rancangan from data pengguna. Data pengguna meliputi sebagai berikut: ID user, nama user, jabatan. Ada tambah, simpan, edit, hapus, dan keluar. Rancangan from data supir. Data supir, yaitu ada kode supir, nama supir, jenis kendaraan, nomor kendaraan. Klik tambah, simpan, edit, hapus, ataupun keluar. Rancangan from bongkar barang meliputi nomor bongkar, kode barang, kode supir, ID user, tujuan, dan tonase. Jika tambah, klik tambah, ada simpan, edit, hapus, dan keluar. Rancangan from muatan barang sebagai berikut: nomor muatan, kode barang, kode supir, ID user, tujuan, dan tonase. Bisa klik tambah, simpan, edit, hapus, ataupun keluar. Rancangan from surat jalan meliputi nomor surat, kode barang, kode supir, ID user, tujuan, dan tonase. Rancangan from laporan data barang sebagai berikut: bisa mengklik semua barang, jika bisa klik barang kosong. Rancangan from cetak surat jalan
Rancangannya sebagai berikut. Kita bisa memilih tanggal awal dan sampai tanggal akhir, lalu cetak. Rancangan form cetak laporan muatan barang sebagai berikut. Kita bisa memilih, kita bisa mengetik tanggal awal yang mau kita cetak. Misalnya tanggal hari ini dan besok. Rancangan form cetak laporan bongkar barang sebagai berikut. Rancangan laporan data barang. Rancangan laporan data barang sebagai berikut. Adapun nama PT Body Stretch and Sweetener, jalan, laporan data barang, nomor kode barang, nama barang, dan jenis barang. Yang mengetahui kepala bagian. Rancangan laporan bongkar barang sebagai berikut. Rancangan surat jalan sebagai berikut. Rancangan laporan muatan barang sebagai berikut. Laporan muatan barang meliputi nomor muatan, kode barang, nama barang, jenis barang, kode supir, nama supir, jenis kendaraan, nomor kendaraan, tujuan, tonase, dan total. Berikut laporannya. Dan sekian presentasi saya tentang tugas yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.